penindasan. Bahkan ada orang yang mengalami penindasan tetapi tidak merasakan penindasan itu karena ikut serta dalam meluaskan penjajahan atas dunia ini. Allah yang menciptakan dunia dan alam semesta ini melihat hal itu. Apakah kita yang sudah diberi suara oleh Allah untuk mengikuti putranya? Kita tahu waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, sekalipun tidak berdosa, ia dibaptis. Terdengar suara Bapa itu, inilah putraku yang tercinta. Dan kali ini juga setelah Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia itu akan bersengsara, akan disalibkan, dibunuh, akan menderita sengsara dan akan mati. Tetapi Yesus mengajak muridnya itu untuk menjadi saksinya bahwa ia bukan sekedar anak manusia yang datang tanpa tujuan apa-apa di dunia ini, tetapi untuk menyelamatkan. Dia datang dari atas, dan karena itu ia mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk menjadi saksi baginya. Naik ke gunung, dan di situ Yesus kelihatan bersama Musa dan Elia. Dan terlihat bahwa Yesus itu mengenakan jubah putih yang tak terbilang cemerlangnya. Lalu terdengar suara itu, inilah putraku, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Artinya ketiga murid itu hendaknya juga ikut terlibat dalam menyuarakan suara Allah itu. Karena ini putranya, ini putra Allah. Ini anak Allah yang hendaknya disegani di dunia ini. Tetapi banyak orang tidak segan-segan untuk melawan, untuk berseteru. Orang-orang yang sebenarnya mapan hidupnya, tapi terlena oleh kemapanannya. Orang-orang Israel yang menjadi istimewa, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, dan tua-tua Israel itu justru tidak menyukai Yesus. Yesus tidak ingin berseteru, malahan ia mengajak terus-menerus dan tidak kenal lelah kepada mereka itu untuk mendengarkan suaranya, untuk mendengarkan sabdanya. Karena sabdanya itu keselamatan yang akan melepaskan mereka dari jerat dosa, dari jerat kemapanan diri. Tetapi memang berbagai jenis manusia. Karena itu kepada kita pun hendaknya kita menyadari dan mendengarkan suara Allah itu. Suara yang didengungkan oleh putranya Yesus Kristus itu. Karena tidak akan sia-sialah apapun yang menimpa kita, Allah itu akan
melindungi kita apapun yang terjadi. Karena putranya justru diserahkan kepada kita untuk memerdekakan kita dari segala kesalahan dan dosa itu, dari jerat dan perangkap si iblis itu. Membebaskan kita. Jangan sampai kita lalu ikut-ikutan melawan atau menolak suara Allah yang terdengar di dalam hati nurani kita. Allah itu memberikan terus-menerus, tidak kenal lelah. Dia tidak pernah amarahnya itu terus-menerus, tetapi dia selalu bermurah hati. Mari kita lalu menyadari apa yang dikatakan oleh Paulus itu. Siapakah yang akan menjadi pembela kita di dunia ini? Ketika kita tertindas, ketika kita merasakan kelemahan-kelemahan kita dan ingin mendapatkan obat yang mujarab. Siapa yang menjadi pembela kita? Bukankah Allah itu menyerahkan Yesus Kristus putranya itu kepada kita? Dialah yang membela kita. Apalagi putranya itu sudah bangkit dan duduk di sisi kanan Bapanya. Dialah yang menjadi pembela kita. Karena ia ingin bahwa apa yang disuarakannya di dunia ini akan tumbuh subur. Seperti hujan dan salju yang turun tidak akan kembali sebelum melaksanakan tugasnya. Itu tugas kita sekarang ini. Untuk memperdengarkan suara Allah itu kepada dunia ini. Dunia orang hidup. Dunia yang hendaknya hidup oleh sabda Tuhan, bukan hidup untuk dirinya sendiri. Sekarang ini kita mesti peduli. Artinya tidak gampang untuk terjatuh dalam kelemahan diri kita sendiri atau ikut serta untuk orang-orang yang ingin aman, berkuasa. Tetapi kita peduli. Masa depan kita tergantung dari kita ini. Apakah kita peduli dengan suara Allah itu untuk mengikuti putranya, atau kita mengikuti diri sendiri? Manusia itu mempunyai kekuatan dalam kemauan. Apa yang ia maui, ia ingin laksanakan sampai berhasil. Allah itu juga, tetapi Allah itu dalam menjalankan pekerjaan itu sungguh-sungguh Allah yang sabar, penuh kemurahan hati, dan terus-menerus mau mendengarkan jeritan umatnya. Karena itu kita bersyukur. Hari ini kepada kita diberikan bahwa begitu besar kasih karunia Allah, kasih setia Allah itu tidak akan pernah pudar. Karena Ia akan terus-menerus menaungi kita dengan kasih-Nya. Tidak pernah pudar. Mari kita percaya akan hal itu, supaya hidup kita pun lalu disemangati, penuh energi. Karena Roh Kudus itu diturunkannya kepada kita, supaya hati nurani kita itu selalu terbuka untuk melaksanakan perintah-Nya. Kalau dengan demikian, maka kita juga memperlihatkan cinta kasih seperti Allah yang mengasihi kita. Semoga kita menyadari
betapa pentingnya arti hidup kita ini. Kita ini pilihan Allah. Tetapi apakah kita memilih Allah? Itu suatu tantangan.